Kronologis awal, perihal kecelakaan kru kapal terjepit truk saat proses muat KM Mutiara Sentosa 3 di dermaga Terminal Gilimas. Kronologis pada hari Jumat. Oke guys, kembali lagi di channel Master Miring berbagi pengalaman ya. Saya ucapkan terima kasih kepada para subscriber yang sudah subscribe channel Master Miring, dan bagi para viewers yang sudah menonton channel Master Miring. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe ya guys ya, karena akan banyak video yang terbaru dan bermanfaat tentunya yang akan Master Miring bagikan. Oke, Anda sudah melihat video cuplikan di awal ya guys ya. Ya, itu adalah kejadian kecelakaan kerja ya guys ya, di atas KM Mutiara ya, Mutiara Sentosa. Itu adalah kapal penumpang ya guys ya, di mana yang dialami oleh kadetnya namanya Dedi dari Ami Cirebon ya. Mungkin sudah ajalnya juga, tapi juga kurang kewaspadaan ya guys ya, mengenai cara pemuatannya. Oke, kali ini jadi Master Miring akan berbagi pengalaman mengenai sedikit pengalaman di kapal penumpang ya. Jadi Master Miring juga sudah bekerja di kapal penumpang sebanyak kurang lebih 5 kapal ya. Selama di 5 kapal itu ya, mungkin ada sedikit pengalaman yang akan Master Miring bagikan. Hari ini jadi Master Miring akan berbagi pengalaman mengenai cara memuat atau memarkir roda 4, roda 6 dan tronton ya. Biasanya kapal ro-ro itu guys yang memuat roda 4, 6 dan tronton ini itulah yang agak mengalami kesulitan sedikit ya guys ya. Oke, langsung dalam pemuatan kendaraan guys ya. Personil yang memuat, baik itu mualimnya ya, baik itu dia juga ABK-nya, kelasi atau jurumudinya ya, paling tidak memakai rompi parkiran ya. Rompi parkiran, kenapa memakai rompi parkiran? Karena itu ada spotlightnya ya guys ya, bisa bercahaya kalau kita parkir di malam hari. Yang kedua ialah cara memarkir kendaraan itu guys, harus ada celah antar kendaraan ya guys ya. Harus ada celah antar kendaraan yang satu dengan yang lainnya, paling tidak setengah meter ya. Ini tugas daripada mualim 1 untuk membuat tanda seperti ini guys ya. Ini adalah maksudnya urutan 1, kedua, ketiga ya. Antara kendaraan 1 dengan kendaraan 2 paling tidak ada celah di sini sekitar setengah meter lah ya guys ya, atau 1 jengkal gini ya guys ya. Seperti itu. Makanya tanda nomor 1, nomor 2, nomor 3 yang digaris biasanya dibuat. Jadi seorang mualim 1 tinggal memberikan aba-aba, misalkan 1 taruh di tempat angka 1, kalau 3 taruh di tempat angka 3 dan seterusnya ya. Berapa jumlah kendaraan yang bisa dimuat. Ini kita contohkan cuma 3 dulu ya. Yang ketiga ialah petugas parkir mundur, minimal apabila parkir mundur ini guys ya, minimal 2 orang atau 3 orang. Seperti itu nanti kita jelaskan. Yang keempat ialah petugas parkir yang berada di belakang ya guys ya, harus selalu berada ya, bebas dari bak kendaraan. Itu seperti itu. Kenapa? Karena biar kadang-kadang kendaraan itu remnya blong. Yes, makanya dia harus bebas dari kendaraan, berarti harus di pinggir sekali ya, di pinggir kiri kanan ya, jangan di tengah-tengah, tidak boleh guys ya. Kalau ada temennya parkiran, temennya ada di tengah, langsung tegur guys ya, seperti itu ya. Yang kelima ya, ini selalu mengingatkan sopir atau teman parkiran ya, agar selalu fokus ya, karena kadang sopir juga melamun. Begitu juga teman yang berada di belakang biasanya juga suka melamun. Kita akan membahas mengenai parkir maju dulu ya, parkir secara maju. Misalkan kendaraannya kata mualim 2-nya harus disuruh di depan ya, harus disuruh di depan sini. Misalkan ini kendaraan ya guys ya. Ini kendaraan. Ini kendaraannya harus disuruh di sini. Kalau parkir maju, petugasnya harus berada di jauh dari sini ya. Petugasnya harus berada di pinggir sini. Ini cukup 1 orang aja. Kalau begitu, baik itu dari di kiri maupun di kanan, tidak apa-apa kalau parkir maju ya guys ya. Kalau parkir maju, kiri kanan juga boleh. Yang penting dia bebas, jangan di tengah ya. Di tengah ini dilarang. Kalau di tengah dilarang, jangan. Siapa tahu remnya blong ya. Kalau dia posisi parkir di 1 guys ya, parkir di 1 ya,
ini kendaraannya bisa tuh, maka orang parkirannya harus berada di sini, jangan di sini ya guys ya. Nah, takutnya ini kan gading-gading ya, gading-gading atau pinggir kapal, remnya blong, dia tidak bisa lari, jadi harus di sini, harus bebas. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan di sini, perintah mualim satunya taruh di angka 3 ya, maka dia harus parkirnya di sebelah sini. Nah, parkirnya ya, tukang parkirnya ada di sebelah sini, jangan di pinggir kapal. Oke, itu dulu itu. Jadi parkir untuk kendaraan maju itu gampang ya. Sekarang untuk kendaraan mundur ya guys ya. Nah, ini dia mundur. Nah, ini tukang parkirnya ya, secara mundur sekarang ya. Sekarang secara mundur. Secara mundur kita majukan di sini misalkan ya. Nah, ini secara mundur ya. Nah, tukang parkirnya paling tidak berada di sini. Nah, sedangkan yang petugas temannya itu berada di sini guys. Nah, jangan berada di sini ya, dilarang seperti itu. Atau dia berada di, atau ini untuk 2 orang, paling tidak 3 orang harus ada di sini. Nah, sehingga ini gampang untuk pergi ke kiri kanan ya, ke kiri dan ke kanan itu gampang. Nah, sedangkan kalau salah satu temannya yang ini melamun, ini bisa tegur. Nah, seperti itulah maksudnya, kalau dia 3 orang lebih efektif ya guys ya. Nah, bisa juga untuk 2 orang juga bisa ya, untuk 2 orang. Jadi harus fokus ya guys ya, jangan berada di tengah-tengahnya. Nah, seperti itu ya guys ya. Nah, ini untuk parkir mundur ya, dan selalu mengingatkan sopirnya ya. Nah, kalau di parkir ini guys, untuk di pinggir kapal, nah ini yang terjadi ya, yang terjadi di pinggir kapal, yang parkir mundur harus di sini guys. Di sini, yang paling belakang itu harus di pinggir, jangan di sini. Berarti Dedi itu ya, kejadiannya dia berada di sini di pinggir kapal, sehingga pas waktu dia keluar ya, sudah mendekat, waktu mendekat ke dinding dia mau bebasin dirinya, nggak taunya sopirnya mungkin remnya blong atau temannya ini kurang fokus sehingga tetap mundur, sehingga kepalanya kena. Seperti itu guys ya. Nah, tapi kalau dia berada posisi di sini mungkin lebih aman, dia nggak akan terjadi. Nah, seperti itu cara memarkir kendaraan mundur ya, berada di pinggir-pinggir gading-gading ini ya. Nah, mungkin seperti itu ya.